Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riani Rohayati dengan NIM 233333034 dari Prodi Ekonomi Pembangunan 6. Di video ini, saya memiliki data moderasi yang akan kita bahas step by step cara melakukan uji instrumen, uji asumsi klasik, regresi linear, hipotesis, dan determinan menggunakan SPSS. Simak sampai habis ya. Jadi di sini saya sudah memiliki data moderasinya di Excel, yaitu dengan variabel X-nya modal usaha, variabel Y-nya kinerja UMKM, dan variabel X2-nya itu penggunaan teknologi digital. Nah, lalu kita langsung ke SPSS-nya. Nah, data ini kita input ke SPSS, dan di sini saya sudah menginputnya dengan cara di copy saja dari Excel ini, lalu dimasukkan ke SPSS. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke uji yang pertama, yaitu uji instrumen penelitian. Uji instrumen penelitian itu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, yang pertama kita lakukan uji validitas ya, maaf teman-teman. Yang pertama kita pergi ke analyze, kemudian ke correlate, terus ke bivariate. Nah, kemudian ini masukkan variabelnya ya teman-teman nih, x1.1, x2.2 seperti itu. Kemudian klik OK. Nah, lalu kita copy ke Word ya teman-teman ini. Nah, yang dilihat itu yang person, yang ini teman-teman nih, person correlate di bagian sininya. Karena ini kan jumlah dari semua variabel X1. Nah, di sini saya sudah ada uji validitas dengan kriteria pengujian. Jika R hitung lebih besar dari L tabel, itu tandanya valid. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, itu tidak valid. Atau nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 itu valid. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 itu tidak valid. Nah, yang pertama ini ada X1, yang dimana R hitungnya itu 0,919 dengan R tabel 0,279. Nah, itu valid ya teman-teman, karena dia lebih besar daripada R tabelnya. Nah, yang selanjutnya X1.2 itu ada R hitungnya ada 0,902 dengan R tabel 0,279. Keterangannya valid. X2-nya, X1.3-nya itu 0,91 lebih besar dari 0,279. Yang X1.4-nya 0,911 lebih besar dari 0,279, yang artinya valid ya teman-teman. Nah, kemudian kita uji yang X2-nya. Caranya sama seperti tadi, ke analyze, ke correlate, terus ke bivariate. Nah, ini kita blok, kita kembalikan, kemudian kita blok yang X2-nya sampai ke jumlahnya ya teman-teman. Oke, terus kita setelah. Nah, ini hasilnya. Lalu kita lihat di sininya. X2.1 dengan R hitung 0,910
lebih besar dari 0,279. Keterangannya valid. Untuk X2.2 sama 0, tidak sama, maksud saya keterangannya sama ya, valid karena R hitungnya lebih besar daripada R tabel. X2.3-nya juga valid karena lebih besar. X2.4-nya juga R hitung lebih besar dari R tabel, maka valid. Dan seterusnya sampai X2.6 ya teman-teman. Nah, kemudian kita lakukan yang X-nya. Sama caranya seperti tadi. Kita tinggal masukkan yang X-nya ya teman-teman. Sini. Lalu di oke. Nah, ini. Yang dimana Y1, Y.1 itu R hitungnya 0,892 dengan R tabel 0,279 yang keterangannya valid. Begitupun yang seterusnya ya teman-teman. Nah, yang berikutnya itu ada uji reabilitas. Dengan kriteria pengujian, jika nilai Cornbach alpha lebih besar dari 0,60 itu reliable. Ya. Kalau yang lebih kecil ini dia keterangannya juga reliable. Caranya itu adalah kita ke analyze, lalu kita ke slice, terus kita ke reliability analysis. Nah, ini kita satu-satu lagi ya teman-teman, tapi yang dimasukin cuman X1.1, X1.2 kayak gitu ya, tidak beserta jumlahnya. Nah, kemudian di sini statistiknya klik yang slice ini, slide, terus yang correlate, terus kemudian continue, kemudian di OK. Nah, nilainya yang ini teman-teman. Nah, nilainya yang ini ya. Nih, yang ini. Nah, yang X1 berarti nilai Cornbach alpha-nya 0,930. Dia lebih besar dari 0,60. Yang keterangannya dia reliable. Kemudian kita menguji yang X2-nya. Ini caranya seperti tadi ya. Kita blok. Klik OK. Nah, ini yang kedua. X2-nya yaitu nilai nilai Cornbach alpha itu 0,952 lebih besar dari 0,60 atau reliable. Nah, sekarang kita ke yang XY. Maaf ya, salah ke yang Y-nya. Ini kita blok aja, terus kita kembalikan lagi. Cara ngebloknya yaitu kalian pencet aja shift, terus tanda panah ke bawah gitu aja ya teman-teman. Nah, ini ya. 0,926, dia lebih besar dan reliable. Kemudian kita memasuki uji asumsi klasik. Kita klik analyze, kita ke regression, ke linear. Nah, untuk dependennya kita masukkan variabel Y dan independennya kita masukkan X1 dan X2. Kemudian di statistiknya ini pencetnya estimate dan model fit. Kemudian continue,
dan di save-nya di understated. Dan continue. Kemudian klik OK. Nah, kita kembalikan saja ke sini. Nah, ini sudah ada restnya ya teman-teman. Dan kita untuk memunculkan uji normalitas itu, kita ke analyze lagi. Kemudian ke non-parametric test, lalu pencet yang legency diagnosis, lalu ke yang one sample KS. Nah, ini kita masukkan variabel yang ini yang tadi, yang res 1 itu ya. Lalu klik OK. Nah, ini uji normalitasnya dengan one sample Kolmogorov-Smirnov test. Kriteria pengujiannya apabila nilai assembly signifikan 2, nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data terdistribusi tidak normal. Dan apabila nilai lebih besar dari pada 0,05, maka terdistribusi normal. Nah, berdasarkan data di atas ini, nilai signifikannya itu ada di 0,101, yang dimana dia lebih besar dari 0,05. Berarti datanya terdistribusi normal. Yang kedua, kita akan menguji ini ya teman-teman, uji multiko. Kita ke regression lagi, ke linear, lalu kita ininya kita ganti, sorry, yang ininya ya teman-teman, kita mau munculin si ininya, correlation ya, klik OK. Nah, yang dipakai yang ini ya, yang koefisien, karena kita akan melihat nilai ininya, fifth-nya. Nah, di sini kriteria pengujiannya tidak terdapat multiko apabila nilai VIF-nya lebih kecil dari 10. Terdapat multiko apabila nilai IF-nya lebih besar dari 10. Nah, berdasarkan hasil uji di atas, nilai FIF X1 itu ada di 1,035, itu lebih kecil dari 10, dan X2 juga sama, 1,035 itu juga lebih kecil dari 10. Berarti uji multiko ini tidak terdapat, berarti data ini tidak terdapat multiko ya teman-teman. Selanjutnya kita ke uji hetero. Nah, caranya balik lagi, lalu kita ke transform ke ini ya, komputer variabel ini. Nah, sini kita klik ABS res teman-teman. Nah, lalu kemudian di sininya kita masukkan ABS, terus kita masukkan yang ini, yang pertama, kita klik aja. Oh, ke sini teman-teman. Sorry. Nah, lalu kita ini pencet all, kemudian di sininya pencet ABS, lalu di OK. Nah, kita balik lagi ke sini. Di sini sudah ada ini ya, ABS res nih, variabel ABS res. Nah, untuk melakukan uji hetero itu kita balik lagi ke analyze, lalu ke regression, terus ke linear, lalu ininya kita ganti ABS res. Statistiknya kita ganti model, continue, klik OK.
Nah, yang kita lihat yang ini ya teman-teman, koefisien yang kita lihat nanti yang nah, kriteria pengujiannya. Oh, salah, yang kita lihat itu yang nilai signifikan ya teman-teman, saya salah. Kriteria pengujiannya, apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka residual terdapat adanya hetero. Apabila nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 maka residual tidak terdapat hetero. Berdasarkan hasil uji di atas, nilai signifikan X1 itu adalah 0,244, di mana lebih besar dari 0,05. Dan X2-nya ada di 0,201. Itu juga lebih besar dari 0,05. Maka data tidak terdapat hetero. Selanjutnya kita akan melakukan analisis regresi. Nah, untuk melakukan analisis regresi, kita kembali ke analyze. Sama seperti tadi ya, kita ke regresi, ke linear. Nah, untuk dependennya kita ganti dengan Y lagi. Karena kalau ABS itu hanya dipakai untuk hetero saja. Oke. Kita lihat yang ini ya teman-teman. Nih yang nanti yang dilihat yang ini, yang understart. Nah, ini. Interpretasinya adalah konstantanya yaitu ada di 1,355, artinya bahwa bahwa apabila X1 dan X2 bernilai 0, maka Y diprediksi akan berada di angka 1,355. Untuk koefisien regresi yang variabel pertama X1-nya itu ada di 0,497. Maka setiap kenaikan X1 sebesar 1%, Y akan naik 0,497 dengan asumsi X2-nya itu konstan. Nah, yang kedua, koefisien X2 itu setiap kenaikan X2 sebesar 1%, Y akan naik 0,275 dengan asumsi X1 konstan. Lanjut ke hipotesis. Untuk hipotesis uji parsial itu bisa dilihat datanya yang di sini ya, nih tetap sama. Yang ini. Yang ini ya teman-teman nih. Nah, untuk uji hipotesis yang parsial ini kriteria pengujiannya yaitu HO sama dengan variabel independen tidak berpengaruh variabel dependen, tidak mempengaruhi variabel dependen. HO diterima apabila T statistik lebih kecil daripada T tabel. HA sama dengan variabel independen mempengaruhi variabel dependen. HA diterima apabila T statistik lebih besar sama dengan T tabel. Kriteria pengujian nilai probabilitasnya adalah HO diterima apabila nilai probabilitas signifikan lebih besar dari 0,05 atau nilai signifikannya 5%. HO ditolak. Jika HO ditolak apabila nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,5 atau HA diterima. Nah, di sini nilai ininya adalah nilai T tabelnya di 2,012 ya. Berdasarkan hasil di atas, nilai probability X1 itu ada di X1-nya ada di 0,00, yaitu lebih kecil daripada
0,05 dan X2-nya juga sama, dia lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA-nya diterima. Nah, untuk hipotesis satunya, X1 itu nilai T statistiknya ada di 4,556 dengan nilai T tabelnya tadi 2,0112, maka nilai T statistik lebih besar dari T tabel. Berdasarkan uji tersebut, X1 sebesar 4,556 lebih besar dari 2,012 sehingga dapat disimpulkan HO ditolak dan HA diterima. Nah, untuk hipotesis 2-nya yaitu X2 dengan nilai T statistik 3,783 dan nilai T tabel 2,012. Berdasarkan uji tersebut, X2 sebesar 3,783 itu lebih besar dari 2,012 sehingga dapat disimpulkan HO diterima dan HA ditolak. Untuk uji simultan di sini kriteria pengujiannya itu HO diterima apabila F statistik lebih kecil daripada F tabel. HA diterima apabila T statistik lebih besar daripada F tabel. Kriteria pengujian probability-nya, HO diterima apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,5 dan HA ditolak. HO ditolak apabila nilai probability lebih kecil dari 0,05 atau nilai signifikan 5%, HA diterima. Dan nilai ininya F tabelnya itu ada di 3,20. Nah, ini lihatnya di sini ya teman-teman, sesuai uji yang tadi, nggak usah. Jadi tidak usah dilakukan pengujian ulang karena di sini langsung ada F tabelnya. F tabel itu yang ANOVA ini, lalu dilihat yang F tabel yang signifikan ini. Nah, berdasarkan hasil olah data di atas, maka nilai probabilitas F hitung sebesar ini ya teman-teman, sebesar 0,000, dia lebih kecil daripada 0,05 sehingga berdasarkan kriteria di atas maka HO diterima dan HA ditolak. Hal ini sejalan sama perbandingan menggunakan F hitung yang dimana sebesar 21,409 lebih besar dari nilai F tabel yang sebesar 3,20. Yang selanjutnya itu ada uji determinan. Nah, uji determinan juga sama ya teman-teman, ini kita langsung ngambil aja di model summary ini. Lanjut ke yang ininya, word-nya. Nah, berdasarkan kita lihat yang adjust square ya, karena ini linear berganda. Berdasarkan hasil uji determinan diperoleh nilai adjust a square sebesar 0,454 di mana X1 dan X2 secara bersama-sama mampu menjelaskan perubahan pengawasan sebesar 45,4% sehingga sisanya sebesar 54,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang tidak jelas penyampaiannya atau ada yang keliru atau ada yang lupa. Mohon maaf karena saya juga sedang belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.